setelah kawan pajak membuat bukti potong, langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT masa unifikasi ya. Jadi kawan pajak setelah membuat bukti potong ada kewajiban selanjutnya melaporkan di SPT masa unifikasi. Pelaporannya di mana? Sekarang pelaporannya jadi satu di Hai kawan pajak, berjumpa kembali di Podtext 402, podcast kekinian untuk masa depan. Bagi kawan pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, maka kawan pajak memiliki kewajiban untuk membuat atau menerbitkan bukti potong atau bukti pemungutan pajak penghasilan dan melaporkannya melalui pelaporan SPT massa. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak penghasilan ini dapat berupa bukti potong pajak penghasilan pasal 21 dan bukti potong pajak penghasilan unifikasi. Di kesempatan Podtext kali ini bersama saya Mulyati dan Yudo Risnanto, penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Barat, akan membahas terkait dengan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak penghasilan unifikasi. Baik Kak Yudo, pertanyaan pertama adalah apa saja yang menjadi objek bukti potong pajak unifikasi ini? Baik Kak Muli, untuk pemotongan pajak unifikasi ini adalah dilakukan untuk jenis pajak selain PPh 21. Jadi dari bahasanya unifikasi artinya adalah bisa dibilang adalah gabungan atau campuran dari beberapa jenis pajak, yakni misalnya PPh pajak penghasilan pasal 15, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2 PPh final, ataupun juga PPh pasal 26 untuk penghasilan yang selain dipotong di PPh 21 tadi Kak Muli. Baik Kak Yudo. Nah kemudian Kak Yudo, siapa saja pihak yang dapat melakukan pemotongan atau pemungutan unifikasi ini? Apakah hanya badan yang berbentuk PT dan CP saja Kak Yudo? Oke. Pemotong pajak, ada pemotong pajak penghasilan dalam hal ini adalah pihak yang memberikan penghasilan Kak. Jadi secara ketentuannya dia bisa berupa badan usaha, bisa PT, CV, koperasi, ataupun bendaharawan dinas, bendaharawan pemerintah. Kemudian sejak berlakunya Per 11 2025 ada tambahan lagi Kak pihak pemungut ini, yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan juga wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Jadi kedua jenis wajib pajak ini, orang pribadi ini tadi, dia bisa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Seperti itu Kak. Oke baik, tadi dikatakan bahwa pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi ini memiliki kewajiban untuk menerbitkan atau membuat bukti potong. Nah mekanismenya ini seperti apa Kak Yudo? Jadi Mbak Muli, kawan pajak yang akan melakukan pemotongan pajak penghasilan terlebih dahulu membuat bukti potong. Pembuatan bukti potong ini semuanya dilakukan di Kortek sesuai dengan jenis penghasilan yang diberikan. Bisa tadi yang seperti sudah saya sampaikan. Kemudian untuk pembuatan bukti potong di Kortek ini, sejak berlakunya Kortek, pembuatan bukti potong menggunakan NIK untuk NPWP orang pribadi dan juga NPWP badan yang ditambahkan angka 0 ya di depan ya Kak Mulia untuk NPWP badan apabila lawan transaksinya NPWP badan. Setelah membuat bukti potong bisa dipilih sesuai dengan jenis penghasilan yang diberikan, dan pembuatan bukti potong ini juga berlaku untuk semua wajib pajak yang meskipun wajib pajak tersebut yang di pihak yang dipotong tadi memiliki surat keterangan bebas atau memiliki fasilitas lainnya. Jadi tetap dibuatkan bukti potong di Kortek. Nanti di Kortek ketika akan membuat bukti potong ada pilihannya Kak, sesuai dengan surat keterangan bebas atau fasilitas yang dimiliki oleh pihak yang dipotong tadi. Seperti itu. Berarti semua itu wajib ya Kak Yudo untuk dibuatkan bukti potongnya, gitu ya.
Nah, kemudian Kak Yudo, apabila dalam satu masa pajak terdapat beberapa lebih dari satu pajak penghasilan yang akan dipotong dengan objek pajak yang sama dan lawan transaksi yang sama, apakah ini bukti potongnya dibuat satu persatu atau bisa digabungkan saja Kak Yudo? Betul. Jadi pada dasarnya untuk bukti potong ini Kak Mulia dan kawan pajak dibuat berdasarkan per kegiatan atau per penghasilan yang diberikan oleh pihak pemotongnya tadi. Apabila dalam kasus misalnya ada kawan pajak yang melakukan menggunakan jasa atau melakukan kegiatan pemotongan atas satu lawan transaksi lebih dari satu kegiatan dan di bulan yang sama dan atas jenis kegiatan yang sama, kawan pajak bisa diberikan kebebasan untuk membuat bukti potong gabungan. Artinya atas beberapa jenis kegiatan tadi yang jenisnya sama, kemudian di masa pajak yang sama dan atas lawan transaksi yang sama bisa digabungkan jadi satu, dibuatkan bukti potong atas seluruh total kegiatannya. Ataupun bisa juga Kak, dibuatkan bukti potong per kegiatan meskipun lawan transaksinya tadi sama, jenis kegiatannya sama dan di bulan yang sama dan jenis kegiatannya sama. Gitu. Jadi bebas aja ya Kak Yudo, mau bebas. dibuat satu persatu atau digabungkan. Ya, dan diberikan kebebasan untuk misalnya mau digabungkan juga bisa dia Kak. Gitu. Kemudian Kak Yudo, apabila terdapat kesalahan input dalam pembuatan bukti potong atau semisal terjadi pembatalan transaksi Kak Yudo, apakah atas bukti potong yang sudah diterbitkan ini bisa dibuat bukti potong pengganti atau pembatalan seperti itu Kak Yudo? Iya Bu. Jadi atas bukti potong yang sudah dibuat tadi, kemudian sudah di-upload atau sudah diterbitkan, apabila terjadi kesalahan atau misalnya terjadi pembatalan, bisa dilakukan penggantian atau pembatalan bukti potongnya Kak Muli. Jadi meskipun sudah dibuat, bukan berarti dia tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa diganti. Masih bisa dilakukan penggantian atau pembatalan sesuai dengan transaksi yang benar terjadi. Seperti itu. Kemudian Kak Yudo, setelah pihak pemotong atau pemungut membuat bukti potong ini, apakah ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pemungut atau pemotong pajak penghasilan Kak Yudo? Benar. Jadi setelah kawan pajak membuat bukti potong, langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT masa unifikasi ya. Jadi kawan pajak setelah membuat bukti potong ada kewajiban selanjutnya melaporkan di SPT masa unifikasi. Pelaporannya di mana? Sekarang pelaporannya jadi satu di Kortek. Jadi pembuatan bukti potong, pelaporan SPT semuanya di Kortek ya. Menu di Kortek nanti ada menu surat pemberitahuan. Jadi ada beberapa pilihan jenis SPT yang akan kita laporkan. Kalau kawan pajak misalnya mau melaporkan SPT unifikasi, kita bisa pilih jenis SPT-nya unifikasi. Nanti di pilihan di SPT unifikasi, setelah datanya sesuai, bukti potong sudah masuk semua di data di SPT-nya, kawan pajak bisa melakukan pembayaran, yaitu dengan mengklik menu bayar dan lapor. Nanti secara otomatis kode billingnya akan tergenerate. Jadi setelah kode billingnya tergenerate, kawan pajak tinggal membayarkan saja. Di ketentuan sebelumnya atau di aturan sebelumnya, ketika kawan pajak sudah membayar, kawan pajak harus menginput NTPN, kemudian jenis pajaknya, nominalnya berapa. Tapi di Kortek ini, ketika kawan pajak sudah membayarkan kode billingnya, secara otomatis SPT-nya akan terlapor. Seperti itu Kak Muni. Kemudian Kak Yudo, untuk bukti potong yang dilakukan pembetulan karena adanya kesalahan atau pembatalan dan sudah dilaporkan dalam SPT masa unifikasi menyebabkan pembetulan dalam SPT menjadi SPT unifikasi lebih bayar. Nah, atas lebih bayar ini Kak Yudo, bagaimana perlakuannya? Apakah bisa dikompensasi atau bagaimana Kak Yudo? Jadi kasusnya ini misalnya kawan pajak sudah membuat bukti potong, sudah laporan SPT masa unifikasi, terus kemudian misalnya terjadi pembatalan gitu ya, kayak pembatalan bukti, salah satu bukti potong atau ada beberapa bukti potong, atau ada penggantian yang menyebabkan nominalnya jadi berkurang gitu ya. Jadinya ketika dilaporkan kembali SPT unifikasinya atas semua bukti potong tadi, menjadi ada kelebihan pembayaran pajak. Nah, khusus untuk di SPT masa unifikasi ini Kak, atas kelebihan pembayaran pajaknya tidak dapat dilakukan kompensasi. Jadi pilihan SPT atas kelebihan setoran
PPh Unifikasi ini, kawan pajak bisa melakukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang, Kak, atas kelebihan tersebut. Pengajuannya di mana? Bisa secara online juga di Kortek, Kak. Oke, Gitu. baik. Sepertinya ada yang tertinggal nih Kak Yudo. Pada saat pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan unifikasi ini ingin menerbitkan bukti potong. Nah, apakah wajib membuat sertifikat elektronik Kak Yudo? Dan bagaimana cara membuatnya? Jadi sejak berlakunya Kortek ini Kak Muli, mulai Januari 2025, kawan pajak tidak memerlukan lagi sertifikat elektronik. Ada sedikit perbedaan dengan aplikasi atau penggunaan web di sebelumnya, bahwa di Kortek ini kawan pajak tidak memerlukan lagi sertifikat elektronik. Yang diperlukan adalah kode otorisasi sekarang namanya Kak Muli. Kode otorisasi ini kalau sebelumnya sertifikat elektronik dia lebih mengikat ke badan ya, ke NPWP badan. Kalau untuk kode otorisasi ini cenderung dia masuk ke data si PIC Kak Muli, atau wajib pajak orang pribadi yang berperan sebagai PIC-nya itu tadi. Pengajuannya bisa secara online di Kortek Kak Muli. Di menu wajib pajak bisa buka menu di paling kiri portal saya. Kemudian nanti ada pengajuan kode otorisasi. Jadi kode otorisasi ini diajukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berperan sebagai atau bertugas sebagai PIC Kak. Jadi tidak lagi NPWP badan yang digunakan untuk sertifikat elektroniknya, gitu dia. Baik Kak Yudo, sepertinya penjelasan tentang bukti potong atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi ini sudah jelas disampaikan oleh Kak Yudo, tapi mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Kak Yudo? Oke, baik Kak Muli. Kawan pajak, sejak berlakunya PMK 81 tahun 2024, ada sedikit perubahan tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT dan pembayaran PPh pajak penghasilan. Jadi sebelumnya ada beberapa batasan atau batas waktu terkait dengan pembayaran pajak penghasilan. Sejak berlakunya PMK 81 tahun 2024 ini diseragamkan ya istilahnya ya Kak Mulia, diseragamkan. Jadi batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya untuk pajak penghasilan, dan untuk pelaporan SPT masanya tanggal 20 di bulan berikutnya. Seperti itu. Mungkin waktunya bisa dimanfaatkan baik-baik oleh kawan pajak gitu. Baik kawan pajak, dengan berakhirnya pesan yang disampaikan oleh Kak Yudo, maka kami cukupi podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast kami berikutnya. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan.